Hai semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Kali ini aku mau mereview film yang berjudul Dororo. Film ini bercerita di mana ada seorang laki-laki yang bernama Daigo Kagemitsu melakukan perjanjian dengan 48 iblis. Dia menumbalkan 48 organ tubuh anaknya ke para iblis hanya untuk mengalahkan musuhnya dan menguasai dunia. Penasaran dengan kisah kehidupan anaknya dan bagaimana cara dia mengambil kembali ke 48 organ miliknya? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Oke, kita lanjut. Diawali dengan di mana ada seorang pria tua yang tidak sengaja menemukan keranjang di sungai dan ternyata ada sosok bayi di dalamnya. Tapi bayi itu dalam kondisi yang tidak lengkap. Akhirnya pria tua itu pun memutuskan untuk merawatnya dan memberikan tubuh pada bayi itu. Pria tua itu pun mulai mengumpulkan mayat-mayat korban perang, kemudian merebusnya dan mencampurkan obat herbal rahasia miliknya untuk mendapatkan sumber airnya dan mengalirinya dengan listrik. Dengan begitu dia mulai bisa membuatkan jantung, kaki, dan organ tubuh lainnya. Pria tua itu pun mempertanyakan kepada temannya kenapa para hantu begitu menginginkan tubuh bayi itu. Temannya pun memberikan pedang yang ditempa dengan semua dendam para pengrajin di suatu desa dan mengatakan pedang itu akan menjadi takdir anak bayi itu. Waktu pun mulai berlalu, bayi itu pun sudah beranjak menjadi sosok anak-anak. Dan pria itu menanamkan pedang pemberian temannya di tangan sebelah kiri bocah itu. Bocah itu dilatih untuk menggunakan pikirannya sebagai mata dan telinganya. Saat beranjak dewasa, dia menemukan pria tua itu dalam keadaan sekarat. Dan sebelum meninggal, dia berpesan untuk membakar tempat tinggal mereka dan alat penyembuhan yang sudah diberikan kepadanya jangan sampai jatuh ke tangan Daigo Kagemitsu. Pria itu pun juga menyuruhnya untuk menjalani hidupnya sebagai Hyakimaru. Tiba-tiba, Hyakimaru mendengar seseorang mengatakan kalau tubuh aslinya itu digunakan oleh para iblis. Jika dia ingin mengambil kembali tubuhnya, dia harus membunuh satu persatu dari 48 iblis itu dengan pedang yang ada di lengan kirinya. Teman pria tua itu menceritakan semua kisah Hyakimaru ke seorang perempuan. Dan perempuan itu pun mencari Hyakimaru dan memperkenalkan dirinya dengan nama Dororo dan dia mengaku sebagai seorang pria. Dororo pun mulai mengikuti Hyakimaru dan meminta Hyakimaru membunuh para iblis lain untuknya. Dororo mengatakan kalau dia tahu sosok Hyakimaru dari seorang pria tua. Mereka pun dikagetkan dengan munculnya sesosok iblis berbentuk bayi dan dia terbentuk dari para roh anak-anak yang meninggal di kuil yang telah terbakar. Mereka dihampiri seorang pria yang menawarkan rumahnya untuk beristirahat. Mereka pun disambut dengan ramah oleh istri dan ketujuh putri pria itu. Pria itu pun juga menjamu mereka. Ternyata 7 putri pria itu adalah anak-anak iblis yang berbentuk ulat dan berencana untuk menyerang dan memakan Hyakimaru dan Dororo saat tertidur. Hyakimaru yang menyadari ada keanehan pun mulai membunuh dan membasmi anak-anak iblis itu. Mereka berdua pun akhirnya lari dan tidak sengaja menemukan ruangan yang dipenuhi dengan telur ulat dan menemukan lubang yang saat ditelusuri ternyata tembus ke kuil yang telah terbakar. Dan ternyata istri laki-laki itu menyamar menjadi biksu dan memakan anak-anak yang terlantar di kuil itu. Hyakimaru pun mencoba untuk menghentikan dan menyadarkan mereka agar mereka tidak melakukan hal itu lagi. Dororo pun memberitahu ke seluruh warga desa tentang kebenaran itu.
Istri pria itu ternyata iblis. Dia tidak terima dan balik menyerang Yakimaru. Tapi di tengah pertarungan, tidak disangka Yakimaru dibantu oleh arwah anak-anak yang menjadi korban mereka, dan iblis itu pun bisa dikalahkan. Setelah mengalahkan iblis itu, salah satu organ tubuh Yakimaru akhirnya kembali kepadanya. Setelah kejadian itu, mereka berdua mulai melanjutkan perjalanannya lagi dan bertemu dengan iblis-iblis yang lain. Yakimaru dan Dororo pun mencoba melawan, walaupun sempat terpojok, tetapi mereka akhirnya bisa mengalahkannya. Dan saat iblis itu kalah, satu lagi organ milik Yakimaru kembali kepadanya. Perjalanan mereka pun terus berlanjut untuk memburu para iblis dan membunuh mereka satu persatu. Yakimaru dan Dororo pun pantang menyerah, dan dengan matinya para iblis itu satu persatu, organ tubuh Yakimaru pun kembali kepadanya. Suatu ketika saat perjalanan, mereka bertemu dan melawan iblis yang mempunyai sosok seperti burung. Iblis itu mengatakan ke Yakimaru kalau dia membenci iblis, maka dia harus membenci ayahnya, karena dia adalah keturunannya. Kata-kata dari iblis itu pun membuat hati dan pikiran Yakimaru dipenuhi dengan pertanyaan. Dan akhirnya iblis itu mati di tangan Yakimaru. Karena kematian iblis itu, tangan kanan Yakimaru pun kembali. Setelah pertarungan itu, mereka memutuskan untuk pergi ke kota di mana Daigo Kagemitsu yang memimpin. Sebelum pergi, Dororo mengatakan kalau dia ingin membalas dendam dan akan membunuh keturunan Daigo karena telah membunuh kedua orang tuanya. Sesampainya di kota, Yakimaru diganggu para preman kampung dan bisa mengalahkan mereka. Karena kejadian itu, Yakimaru ditawari pekerjaan oleh seorang pria, dan dia memperkenalkan diri dengan nama Tahomaru, dan dia adalah anak dari Daigo Kagemitsu. Yakimaru pun diajak pergi ke dalam istana dan tanpa sengaja bertemu dengan Ibu Tahomaru. Ibu Tahomaru yang melihat pakaian yang dikenakan Yakimaru menyadari dan mengenali kalau Yakimaru adalah anaknya yang telah dia buang ke sungai. Yakimaru yang mendengar hal itu pun terkejut dan pergi meninggalkan mereka, walaupun sempat dihalangi oleh Tahomaru. Ibu Tahomaru pun menceritakan semua kepada suaminya, Daigo Kagemitsu, tapi Daigo tidak mempercayainya. Dalam perbincangan itu, tanpa sadar kalau Tahomaru telah menguping pembicaraan mereka. Yakimaru pun bertemu dengan Dororo dan mengatakan agar mereka berpisah, karena dia adalah anak dari Daigo Kagemitsu. Awalnya Dororo tidak percaya, tetapi setelah diceritakan semuanya oleh Yakimaru, akhirnya dengan kesal dan kecewa mereka memutuskan untuk berpisah. Dororo pun mendapatkan nasihat dari pria tua kalau dia sebaiknya melupakan dendamnya dan memaafkannya, karena Yakimaru tidak tahu apa-apa dan dia tidak bersalah. Di tempat lain, Yakimaru melawan sekelompok iblis dan membunuh mereka. Karena kematian para iblis itu, Yakimaru mendapatkan kembali matanya. Dan akhirnya Yakimaru pun bisa melihat dunia dengan kedua mata yang dimilikinya sekarang. Bersamaan datang Dororo dan mengatakan kalau dia telah melupakan dendamnya. Dan dia meminta Yakimaru untuk melupakan dendamnya juga. Akhirnya
Mereka kembali berteman dan membicarakan tentang laut. Saat Dororo memperlihatkan tanaman bunga ke Hyakimaru, karena perhatian yang diberikan Hyakimaru ke Dororo membuat Dororo menjadi tersipu malu dan salah tingkah. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan serangan meriam yang mengarah ke arah mereka. Serangan itu pun dilontarkan secara bertubi-tubi ke arah mereka. Ternyata yang menyerang mereka adalah Tohomaru. Dia marah dan menyerang Hyakimaru karena tidak terima dan takut akan kedudukannya sebagai pewaris tahta akan digantikan dengan datangnya Hyakimaru. Hyakimaru pun diserang oleh Tohomaru bersama pasukannya. Dalam pertarungan, tidak sengaja Tohomaru terbunuh dan ibu mereka tiba-tiba datang dan menghampiri mereka. Tiba-tiba datanglah Daigo Kagemitsu yang tak lain adalah ayah kandung Hyakimaru yang berencana untuk membunuhnya. Ibunya yang mengetahui hal itu mencoba untuk menghalangi niat suaminya, tetapi malah dia terbunuh di tangan suaminya sendiri. Hyakimaru yang melihat hal itu pun marah, tapi sempat dihalangi oleh Dororo. Tapi usaha Dororo sia-sia karena dia dibuat pingsan oleh Hyakimaru. Hyakimaru pun mulai bertarung melawan ayahnya dan mengatakan kalau ayahnya adalah seorang manusia, bukanlah seorang iblis. Daigo pun mengatakan ke Hyakimaru kalau dia tidak pernah menyesal karena telah menumbalkan dirinya ke para iblis. Saat Daigo menanyakan ke Hyakimaru kenapa tidak membunuhnya, Hyakimaru mengatakan kalau Dororo telah melupakan dendamnya dan dia pun juga akan melupakannya. Hyakimaru mengingatkan janji ayahnya ke Tohomaru kalau mereka berjanji akan menguasai dunia bersama. Tapi sekarang janji itu tidak akan terwujud karena Tohomaru telah tiada. Tiba-tiba tubuh Tohomaru dirasuki oleh iblis dan mengatakan kalau ingin Tohomaru hidup lagi, Daigo Kagemitsu harus menyerahkan tubuhnya sebagai gantinya. Hyakimaru pun mencoba menghentikan ayahnya, tetapi Daigo bersikeras dan menyetujui syarat yang diberikan oleh iblis itu. Akhirnya, tubuh Daigo Kagemitsu pun dikendalikan oleh iblis. Sebagai gantinya, Tohomaru pun hidup kembali. Tapi di tengah kesadarannya, Daigo menusuk dirinya sendiri. Daigo juga meminta Hyakimaru untuk membunuhnya. Dengan begitu, iblis yang ada di tubuhnya akan ikut mati. Daigo juga meminta ke Dororo untuk menjaga Hyakimaru. Karena itu adalah permintaan terakhir ayahnya, Hyakimaru pun terpaksa mengabulkannya dan akhirnya Daigo Kagemitsu dan iblis itu pun mati. Karena kejadian itu, hati Hyakimaru pun kembali kepadanya. Tapi dia merasakan keanehan karena sakit hatinya tidak hilang. Karena kematian kedua orang tua mereka, Tohomaru meminta Hyakimaru untuk menggantikan posisi ayahnya. Tapi hal itu ditolak oleh Hyakimaru karena dia masih harus membunuh 24 iblis sisanya. Dan selama menunggu misi Hyakimaru selesai, posisi ayahnya digantikan oleh Tohomaru untuk sementara. Dororo yang merasa Hyakimaru sudah tidak membutuhkan kehadirannya lagi, memutuskan untuk pergi meninggalkan Hyakimaru. Tidak disangka, ternyata Hyakimaru telah menunggu kedatangan Dororo dan membuat Dororo pun menangis terharu. Tapi dia mencoba untuk menahannya karena dia ingin tetap menjadi laki-laki.
dan film pun selesai. Itulah seluruh alur cerita film Dororo live action. Semoga kalian semua suka dan terhibur, dan jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan review film terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa.